Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kimia. Oke, sebelum saya lanjutkan ke penjelasan tentang perkembangan model atom, silahkan kalian like dan subscribe terlebih dahulu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan model atom. Nah, pada slide yang pertama ini kalian sudah langsung bisa melihat gambar-gambar perkembangan model atom. Nah, ini sudah ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kita lanjutkan dulu tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Oke. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi partikel penyusun atom. Ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengidentifikasi partikel penyusun atom. Yang kedua, menjabarkan perkembangan model atom. Kemudian yang ketiga, menelaah kelebihan dan kekurangan model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang atau disebut juga dengan mekanika kuantum ya. Jadi mekanika gelombang, mekanika kuantum itu adalah sama. Oke, kalian silahkan nanti perhatikan gambar-gambar yang muncul pada slide. Nah, ini ada batang kapur ya. Ini ada batang kapur. Kalian bisa melihat batang kapur warna. Kemudian ini dari batangan yang panjang. Nah, kemudian kita hancurkan atau kita patahkan menjadi yang ukuran lebih kecil lagi. Nah, ini patahan dari kapur. Nah, setelah kalian bisa perhatikan setelah dari dia yang masih berbentuk batang panjang, kemudian menjadi potong-potongan. Selanjutnya, apakah akan menjadi sebuah gambar? Ya atau tidak? Coba kita lihat. Nah, ternyata adalah salah. Setelah dari keping-kepingan atau potong-potongan seperti ini, langkah selanjutnya adalah menjadi serbuk. Nah, coba kalian pahami, kalian analisis, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari gambar yang sudah saya tampilkan. Dari kapur batangan menjadi potong-potongan kapur, kemudian menjadi serbuk. Nah, ini nanti akan ada kaitannya dengan pembelajaran kita kali ini tentang perkembangan model atom. Nah, ini ya, apa itu atom? Ada yang tahu? Apa itu atom? Jika ada yang tahu, boleh langsung menulis pada kolom komentar. Nah ini tentang pengertian dari atom. Jadi tadi ada pertanyaan, apa itu atom? Nah, sekarang kita masuk ke pengertiannya atom. Untuk teori atom sendiri itu ada 5. Nah, yang pertama adalah yang pertama adalah teori atom Dalton, disampaikan oleh John Dalton. Nah, ini gambarnya hanya lingkaran saja, bola pejal ya. Jadi bunyi dari teori atom Dalton yang pertama adalah semua materi tersusun atas partikel-partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, ini biasanya kalau ditanya apa itu atom? Atom adalah partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, kalau ada yang menjawab seperti itu, berarti itu adalah pengertian atom menurut John Dalton. Unsur terbentuk dari atom-atom yang sama. Dan yang ketiga, 2 atom atau lebih membentuk molekul. Ini adalah isi teorinya Dalton. Kemudian saya lanjutkan yang kedua. Ini ada gambar ya, ada lingkaran bola ya, bola pejal yang bermuatan positif. Ini positif yang berada di tepi. Yang di tengah ini negatif. Ya, jadi kalau kalian melihat seperti
roti kismis, atau kalau orang Jawa ya itu taunya onde-onde, tapi onde-onde yang tidak ada isinya, yang hanya di luarannya itu ada wijen-wijen. Nah, jadi kalau kalian melihat wijen ya miriplah dengan elektron. Atom adalah bela pecel padat bermuatan positif yang di dalamnya tersebar muatan negatif sehingga saling menetralkan. Nah, kalau orang-orang Eropa ya bisa menggambarkan seperti roti kismis. Kemudian yang ketiga, teori atom menurut Rutherford. Nah, ini menurut Ernest Rutherford. Ini ada gambarnya ya. Di tengah, nada tengah, pusat, inti atom bermuatan positif, kemudian ada elektron ini yang berwarna, ini kan ada bola-bola ya, yang berwarna biru dan merah. Ini berada di pusat inti atom. Nah, yang terdiri atas proton dan neutron. Kemudian berwarna hitam ini lingkaran yang mengelilingi berada pada lintasan, ini adalah elektron. Dan bunyi dari teorinya Rutherford yang pertama, atom sebagian besar terdiri dari ruang kosong. Nah, ini ruang kosong ya, yang kosong yang putih-putih ini. Ini adalah ruang kosong. Massa atom terpusat pada inti atom yang bermuatan positif. Nah, ini inti atomnya. Berwarna biru dan merah. Nah, ini terdiri atas proton dan neutron. Yang biru ini adalah proton, yang merah adalah neutron. Inti atom dikelilingi elektron yang bermuatan negatif pada lintasan tertentu. Nah, ini ada lintasan ya. Nah, ini yang mengelilingi. Ini ada warna hitam, ini adalah elektron, dia mengelilingi pada lintasan. Nah, ini ada tiga, di gambar ini ada tiga lintasan ya. Satu lintasan ada elektronnya. Setiap elektron berada pada masing-masing lintasan. Teori atom yang keempat, menurut Bohr. Ini sudah ada gambarnya juga. Nah, Bohr ini nama lengkapnya adalah Niels Hendrik David Bohr. Kalau Thomson tadi J.J. Thomson ya, kalau lupa menyampaikan. Bohr tadi nama lengkapnya adalah Niels Hendrik David Bohr. Disebut juga dengan teori atom Bohr. Bunyinya, elektron bergerak dengan lintasan melingkar mengelilingi inti atom di bawah pengaruh gaya Coulomb. Ini elektronnya ya, ada lintasannya. Lintas ini yang berada di pusat yang berwarna merah dan biru, ini adalah inti atom, dia bermuatan positif. Ada N sama dengan 1, ini adalah lintasan pertama, kulit K. Kemudian ada lintasan kedua, kulit L, ini N-nya sama dengan 2. Jumlah kulit, dia berada pada kulit kedua. Kulit ketiga, ini N sama dengan 3, itu adalah kulit M. Nah, nanti kulit keempat, nah setelah K, L, M, N. Gitu kan, berarti N sama dengan 4. Elektron, saya lanjutkan. Yang kedua, elektron mengelilingi inti atom pada lintasan stasioner pada tingkat energi tertentu. Jadi setiap lintasan ini memiliki tingkat energi tertentu. Jadi beda lintasan, beda tingkat energinya. 3. Elektron memancarkan energi jika bertransisi dari tingkat energi tinggi ke tingkat energi rendah. Dan menyerap energi jika bertransisi dari energi rendah ke energi tinggi. Nah, jadi jika dia berpindah lintasan dari energi tinggi ke energi rendah, dia akan memancarkan energi atau melepaskan energi. Sedangkan jika dia berpindah dari energi rendah ke energi tinggi, dia akan menyerap energi atau membutuhkan atau menerima energi. Jadi setiap elektron itu berpindah lintasan, misalnya dari K ke L atau L ke M, nah atau L ke A atau L ke M, nah itu tergantung dia dari tingkat energi rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah. Ya, jadi setiap dia berpindah lintasan, dia akan memancarkan atau menyerap energi. Tergantung dia dari mana ke mana. Gitu ya. Jadi kalau rendah. Nah, yang kelima, tadi sudah saya sampaikan 4 teori atom, ini yang kelima.
Teori atom mekanika gelombang atau disebut juga mekanika kuantum. Nah, ini ada 3 ilmuwan ya. Yang pertama adalah Heisenberg. Werner Heisenberg. Nah, ini prinsipnya adalah prinsip ketidakpastian. Yang kedua disampaikan oleh Louis Victor de Broglie. Nah, ini menyampaikan elektron mempunyai sifat dualistik. Sedangkan yang ketiga menurut Erwin Schrödinger. Dia menyampaikan persamaan gelombang yang melibatkan perilaku partikel dan perilaku gelombang dari elektron. Ini ada gambarnya. Persebaran elektron ini bersebar, kemudian yang berada di pusat, di inti ini adalah inti atom. Ini adalah gambar dari mekanika kuantum atau mekanika gelombang. Saya lanjutkan ke kelebihan dan kelemahan model atom. Jadi setiap model atom itu memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Jadi memang tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini. Semuanya memiliki kelebihan dan juga kelemahannya masing-masing. Saya mulai dari atom Dalton. Ya, ini atom Dalton. Kelebihannya mulai membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai model atom. Nah, ini teori atom Dalton itu dia mulai membangkitkan minat para ilmuwan lain untuk melakukan penelitian tentang model atom. Sedangkan kelemahannya, karena tadi gambarnya hanya bola pejal biasa ya, nggak ada apa-apanya, hanya polos gitu kan. Kelemahannya, dia tidak bisa menjelaskan atau menerangkan hubungan antara larutan senyawa dan daya hantar arus listrik. Jika atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Nah, Dalton kan mengatakan kalau atom itu bagian terkecil yang dia tidak bisa dibagi lagi. Tapi kenapa kok bisa larutan senyawa itu menghantarkan arus listrik? Dari mana asalnya? Nah, ini Dalton tidak bisa menjelaskan itu. Sehingga disempurnakan oleh teori atom selanjutnya, yaitu Thomson, disampaikan oleh George Joseph Thomson atau disingkat dengan J.J. Thomson. Nah, kelebihannya, ya, kelebihan dari teori atom Thomson adalah membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Jadi, kalau tadi menurut Dalton, atom itu adalah partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi, sudah. Nah, Thomson ini dia bisa membuktikan bahwa ada partikel lain, yaitu elektron yang bermuatan negatif. Sehingga Thomson disebut juga dengan bapak elektron ya, karena dia yang menemukan elektron pertama kali. Berarti atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Kenapa? Karena di dalam atom masih ada bagian lagi. Nah, selain itu juga memastikan bahwa atom tersusun dari partikel yang bermuatan positif dan negatif untuk membentuk atom netral. Juga membuktikan bahwa elektron terdapat dalam semua unsur. Jadi Thomson itu membuktikan bahwa dalam atom itu ada bagian yang lain, gitu, ada muatan positif dan ada muatan negatifnya, sehingga larutan senyawa itu bisa menghantarkan arus listrik. Nah, tapi kelemahannya dia tidak bisa menunjukkan di mana posisi muatan positif dan muatan negatifnya berada. Jadi kelemahannya adalah belum dapat menerangkan bagaimana susunan muatan positif dan jumlah elektron dalam bola. Disempurnakan lagi oleh Rutherford. Nah, nama lengkapnya adalah Ernest Rutherford. Nah, ini Rutherford, dia melakukan percobaan dengan menembakkan sinar alfa pada lempengan emas, gitu kan. Nah, dari percobaannya itu dia memperoleh
hipotesa bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti dan satu sama lain terpisah oleh ruang hampa. Ketika itu, Rutherford menembakkan sinar alfa ke lempengan emas. Nah, ternyata didapatkan 3 hasil. Yang pertama, sinar alfa itu diteruskan. Kemudian sinar alfa itu dibelokkan. Kemudian sinar alfanya dipantulkan. Jadi ketika sinar alfa itu diteruskan berarti dia melewati ruang hampa, loss, blong gitu kan, langsung masuk gitu. Kemudian ketika dia dibelokkan, membelok, dia bisa menembus tapi arahnya membelok, berarti dia mengenai elektron. Sedangkan ketika dia dipantulkan, nah, bendal gitu, kalau bahasa Jawanya bendal gitu kan. Nah, berarti dia mengenai muatan positif, yaitu proton. Kelemahan dari teori atom Rutherford, dia tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak pernah jatuh ke dalam inti sesuai dengan teori fisika klasik. Oke, yang keempat adalah model atom Bohr, ya, yang disampaikan oleh Niels Hendrik David Bohr. Kelebihan dari atom Bohr itu adalah mampu membuktikan adanya lintasan elektron untuk atom hidrogen dengan jari-jari bola sama dengan 0,529 angstrom atau setara dengan 0,529 dikalikan 10 pangkat min 10 meter. Ya, jadi nilai dari satu Bohr adalah 0,529 angstrom atau 0,529 kali 10 pangkat min 10 meter. Sedangkan kelemahan dari teori atom Bohr adalah hanya dapat menerangkan atau hanya dapat menjelaskan atom-atom yang memiliki elektron tunggal seperti gas hidrogen. Tetapi tidak dapat menerangkan spektrum warna dari atom-atom yang memiliki banyak elektron. Jadi teori atom Bohr itu hanya bisa menjelaskan atom yang memiliki elektron tunggal, yaitu hidrogen. Ya, hidrogen itu nomor atomnya adalah 1. Sedangkan jika nomor atomnya lebih dari itu, dia tidak bisa menjelaskan atau dia tidak bisa menerangkan. Sehingga disempurnakan lagi oleh teori atom mekanika gelombang atau mekanika kuantum. Nah, ini adalah yang kelima, teori atom atau model atom mekanika kuantum, disebut juga dengan mekanika gelombang, sama aja ya, mekanika gelombang, mekanika kuantum itu sama. Kelebihannya adalah kita dapat mengetahui di mana kebolehjadian menemukan elektron atau orbital, mampu menjelaskan sifat atom dan molekul yang berelektron lebih dari 1. Sedangkan kelemahannya, persamaan gelombang Schrödinger hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dan atom dengan elektron tunggal. Ya, itu adalah kelemahan dari mekanika kuantum. Nah, kalian silahkan mengamati 2 karakter yang berada pada slide. Nah, tahu kan dia siapa? Yang suka anime-anime Jepang pasti tidak asing dengan Hyuga Hinata. Kemudian yang berikutnya adalah siapa dia? Oke, Uchiha Sasuke. Nah, ini yang suka sekali dengan anime Naruto, ya, ataupun Boruto, sama aja Naruto Boruto, pasti tidak asing dengan Hyuga Hinata dan Uchiha Sasuke. Terus apa hubungannya karakter mereka dengan pelajaran model atom di sini? Kira-kira ada yang tahu? Oke. Nah, dalam cerita di anime tersebut, ya, karakter fiksional itu masing-masing memiliki jurus mata. Nah, ini adalah jurus mata dari klan Hyuga.
Jurus matanya ada yang tahu? Nah, nanti uh, silahkan dijawab pada pertanyaan berikutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah jurus mata dari Uchiha Sasuke. Nah, ini mata kanan dan mata kirinya berbeda ya. Mata kanan, nah ini mata kiri dan mata kanan ya. Jadi berbeda ini. Nah, kalian bisa melihat 3 jurus mata yang berada pada slide. Ini adalah jurus matanya Hinata, jurus matanya Sasuke. Nah, ini. Terus apa hubungannya dengan teori perkembangan atom? Nah, ini tugas kalian untuk mencari tahu apa hubungannya ya. Nah, jika kita perhatikan baik-baik, ketika jurus mata tersebut tampak seperti model atom. Nah, ini ya. Ini adalah tadi jurus mata dari Hyuga Hinata. Nah, sama kan? Nah, sama. Hampir sama kan? Kemudian yang kedua adalah jurus mata dari Uchiha Sasuke. Nah, ini tadi yang berada di mata. Kedua matanya memiliki 2 jurus mata yang berbeda ya. Kalau Uchiha Sasuke, mata kanan dan mata kirinya berbeda. Oke, nah ini ya. Jadi A, B, dan C. Nah, oke, silahkan tulislah nama ketiga jurus mata dan model atom yang mirip tersebut pada kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.